Ya, kembali di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak Muhammad Nafan Haji Gusta Utama, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas. Pak Nafan, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan analisa ataupun mungkin rekomendasi saham yang Anda sampaikan tadi ada Indi. Analisanya untuk Indi seperti apa? Oke, di sini menariknya Mas Wiki ya, adapun pergerakan harga saham ini memang telah berhasil breakout ya dari batas daripada pola ascending triangle, sehingga ini sebenarnya juga ini sudah berada dalam kategori markup phase ya. Adapun juga indikator lain juga seperti misalkan RSI, kemudian juga stokastik juga menunjukkan sinyal positif, semuanya juga terjadi peningkatan volume. Maka dari itu juga saya pikir ini bisa akumulasi beli ya, dengan kalau support tadi memang disebutkan di level 2920 ya, 2920 ini sekali lagi. Sementara untuk level resistance-nya ada di level terdekat ya, di level 3170. Kalau misalkan jika break above di 3170, maka potensi resistance selanjutnya ya ini bertahap level 3260 dan 3320. Ini paling cepat jangka menengah ya, maksudnya kalau untuk dari Indi itu sendiri. Yang mudah-mudahan sih kalau misalkan jika terjadi rally penguatan harga komoditas secara rapidly, maka saya pikir ini bisa tercapai dalam jangka pendek ya untuk target price daripada ini tersebut. Baik, Pak Nafan, satu hal yang menarik terkait dengan Indi. Indi dikabarkan akan menyetop investasi baru di sektor batu bara. Disampaikan Indi akan berfokus untuk pengembangan diversifikasi bisnis termasuk di sektor kendaraan listrik, energi baru terbarukan, nature-based solutions, pertambangan emas, logistik, dan infrastruktur. Di tengah peningkatan dari harga batu bara, walaupun ini mungkin diprediksi tidak kemudian akan berlangsung sangat lama begitu ya. Iya, Nah, Anda siap. melihat aksi korporasi ini untuk Indi sendiri ke depan seperti apa? Apa dampaknya bagi perusahaan sendiri? Ya memang kalau kita akui bahwasannya ini memiliki visi ya, memiliki visi ke depan ya dalam rangka diversifikasi bisnis ke sektor-sektor lainnya, memang secara potensial bisa menghasilkan kinerja pertumbuhan ya terhadap kinerja fundamental daripada Indi itu sendiri, karena memang saya akui bahwasannya memang saat ini kan kita menghadapi global energy crisis ya. Tapi juga selama misalnya global supply chain disruption masih terjadi, tentunya juga permintaan di sektor komoditas pun juga akan meningkat ya begitu. Dan tentunya juga kalau misalkan jika untuk diversifikasi bisnis lainnya, misalkan dalam hal renewable energy, kemudian juga tambang emas, bahkan juga infrastruktur, memang saya pikir ini juga sering dengan adanya dukungan Indi ya terhadap ini ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sebenarnya kedepannya juga akan ditunjang oleh renewable energy, kemudian juga oleh adanya faktor program infrastruktur strategis ya. Kalau menurut saya ini pun juga tentunya bisa menambah portofolio tambahan ya daripada adanya diversifikasi bisnis dari Indi tersebut, sehingga ini juga semestinya bisa membuat kinerja Indi bisa lebih perform lagi ya kalau secara fundamental untuk secara jangka panjang. Jadi sepertinya lebih sustainable nanti ke depannya untuk Indi. Baik, oke. Setelah kita bahas Indi, kita ke Adaro. Seperti apa analisanya untuk Adaro, Pak Nafan? Oke, di sini sebenarnya Adro sudah saya sebutkan tadi ya, Baik. sudah berada di wilayah breakout box ya, major breakout box, dan tentunya ini akumulasi untuk Adro untuk support terdekat level 3770, sementara untuk level resistance terdekat level 4260. Kalau break above di 4260, maka untuk target harga jangka menengah dan jangka panjang itu di level 4560 dan 4750 berdasarkan analisa teknikal saya. Jadi kalau kita manfaatkan dari secara major trend ya untuk Adro ini, memang kita akui memang relatively uptrend ya kalau misalkan kita melihat dari weekly chartnya. Kemudian juga kalau secara kinerja pun juga Adro memang kalau menurut saya memang ditunjang oleh adanya peningkatan ASP ya.
dalam hal penjualan batu bara, baik itu dalam skala domestik maupun juga dalam skala internasional. Bahkan ini juga ekspor batu bara ini kan sebenarnya juga menunjang dari adanya kinerja neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan current account kita yang juga mengalami surplus ya hingga kuartal kedua ini. Jadi untuk selama Indonesia bisa mendapatkan benefit dari windfall profit ya, maka dari itu pasar modal di Indonesia ya, baik itu ya performa IHSG pada umumnya maupun juga secara khususnya emiten-emiten yang mendapatkan katastrofik dari ada windfall profit yang misalkan di emiten-emiten berbasis komoditas, itu tentunya juga akan terjadi outperform ya dari sisi kinerja pergerakan harga sahamnya untuk masing-masing emiten. Baik, oke. Adro ini. Ya, untuk level support Adaro yang Anda rekomendasikan di 3.700-an, tapi kemudian harga terakhir di 4.120 Pak Navan. Nampaknya ini masih cukup jauh, artinya masih belum bisa masuk ke Adaro ya dengan harga yang di atas 4.000-an, 4.100. Ya, sebenarnya ini support yang jauh tuh karena secara teknikal itu Adaro bentuk pola long white Marubozu candle atau Yao Ming bar. Gitu. Jadi memang kita akui untuk jarak ya, range antara harga penutupan dengan support memang sangat jauh. Sangat ini ya agak jauh. Tapi memang di sisi lain sebenarnya hal tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar manakala misalnya terjadi koreksi wajar daripada Adaro tersebut dalam rangka untuk akumulasi ya. Karena kan ini kan rekomendasi kan, kalau akumulasi ini kan sifatnya kan bisa beli selama pergerakan harga saham terjadi volatility ya, atau fluktuatif selama misalnya pergerakan harga saham ini masih berada di atas wilayah support ya kalau menurut saya, atau di atas wilayah daripada breakout box tersebut. Begitu. Ya, itu tadinya saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Navan, ada Adaro, Antam, Bumi, dan juga Indi, semuanya rekomendasinya akumulatif buy. Kita ke update dari pergerakan dari Bursa Efek Indonesia IHSG beberapa menit yang lalu berada di zona hijau dengan penguatan 0,69% di level 7.281,990. Jakarta Islamic Index menguat 0,92% di level 628,190 dan LQ45 menguat 0,87% di level 1038,240. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, Bumi, BBCA, dan juga Antam. Kemudian untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Tower, HATM, Siko, dan juga OPMS. Dari dua saham yang Anda rekomendasikan, dua-duanya ini masuk dari 4 saham maksud kami. 4 saham yang Anda rekomendasikan, 2 masuk ke dalam top gainers, diantaranya adalah ada Bumi dan juga Antam. Dan secara proyeksi seperti apa? Lagi ke analisa yang Anda tadi sampaikan ya Pak Navan ya. Oke. Artinya ini cukup inline gitu. Halo, ini mengenai IHSG atau Antam ya? IHSG ya? Mengenai Bumi dan juga Antam yang masuk ke dalam top gainers, artinya ini cukup inline dengan apa yang Anda tadi sampaikan ya Pak Navan? Iya betul. Ini kalau untuk Antam ya, memang sebenarnya menariknya kalau secara teknikal ini kelihatannya berada di ini ya, standar deviasi 0. Jadi memang sebenarnya sih termasuk murah ya untuk dicermati kalau secara teknikal. Pergerakan harga saham ini kan sudah rebound dari batas bawah dari support dari harmonic support ya di kisaran 1865. Dan tentunya untuk target price daripada Antam itu sendiri berada di kisaran yang terdekat di level 2070. Kalau misalkan jika 2070 sudah break ya, kalau menurut saya maka dari itu untuk level resistance selanjutnya adalah level 2190, di mana hal ini merupakan batas atas daripada harmonic channel begitu ya. Kalau misalkan jika break di atas 2190, ini target yang menengah dan jangka panjang ya, itu di level 2770 ya, atau dengan potential upside di 39%. Sehingga memang saya pikir ya selama Antam ini berkomitmen penuh dalam menjalankan hilirisasi ya, dalam rangka untuk meningkatkan added value, apalagi juga mendukung dari adanya ekosistem berbasis electric vehicle ke depan begitu, maka dari itu ini potensial sekali bisa menghasilkan kinerja
baik itu top line maupun juga bottom line daripada emiten Antam itu sendiri kalau menurut Baik. saya. Ya, secara singkat kemarin IHSG amankan posisi break di 7230 di tengah pelemahan dari bursa Asia. Pak Nafan, seperti apa proyeksi Anda hingga penutupan perdagangan sesi 2 nanti untuk IHSG? Oke, di sini kalau saya akui bahwasannya IHSG sudah alhamdulillah sudah menyentuh level resistance yang saya tetapkan ya untuk maksimum pada hari ini di level 7.286 begitu. Dan seperti ini selama IHSG ya, ini kan posisi IHSG sudah berada di kisaran 0,50% ya, ini kelihatannya agak mulai terjadi pengenduran daripada penguatan IHSG dari sebelumnya high di level 0,75%. Selama misalnya IHSG masih bertahan di zona positif yang melebihi 0,50% tentunya, maka untuk level resistance yang akan diuji ya kemudian level 7.310 ya. Tapi ini selama kalau IHSG hari ini ditutup di atas 0,50%. Tapi kalau misalkan jika di bawah 0,50%, maka pergerakan IHSG ini akan memiliki estimasi range di 7.204 hingga 7.286 ya kalau menurut saya begitu. Baik, karena sebenarnya juga market juga akan mencermati another aggressive tightening monetary policy dari the Fed. Walaupun yang paling dekat ini Bank Sentral Australia akan mengumumkan kenaikan suku bunga acuan gitu, paling mungkin 50 basis point gitu, perkiraan pada siang nanti. Ini sebenarnya juga bisa menjadikan dinamika ya, atau catatan bagi para pelaku investor untuk menjalankan strategi portofolionya gitu. Baik, itu tadi pemirsa analisa yang sudah disampaikan oleh Pak Nafan. Pak Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga analisa komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa Pak Nafan. Ya, terima kasih Mas Wiki. Baik, sehat selalu. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan segmen Create Up. Tetap bersama kami.